Selamat siang Bapak Ibu. Wah, masih lemes nih. Selamat siang Bapak Ibu. Iya, perkenalkan nama saya Linda. Saya jemaat juga kok di sini. Kalau biasa setiap minggu duduk di belakang. Ya, oke. Sekilas tadi udah ya perkenalan saya. Slide-nya boleh? Iya, bener. Hari ini kita ngomong tentang jebakan kaya. Jadi, loh, gambarnya nggak ada. Boleh slide-nya saya? Iya, jadi sekilas ini profil tadi udah dibacain. Nah, nomor 1 dari profil saya itu adalah saya anak Tuhan di marketplace. Saya juga praktisi pasar modal, seorang trader dan investor saham Indonesia. Jadi hanya saham Indonesia, trader dan investor. Penulis buku juga, itu beberapa buku yang sudah ditulis. Hari ini saya akan ngomongin hal yang dekat sama pekerjaan saya sehari-hari dan juga dekat sama Bapak Ibu nih. Bapak Ibu di sini ada yang setiap hari berdekatan dengan uang, boleh dilihat tambahan tangannya. Setiap hari ada yang pegang uang nggak? Termasuk yang digital juga, ya pasti ya semua ya. Nah, hari ini saya akan ngomong tentang uang dan jebakannya. Saya kenalan di dunia pasar modal itu sejak anak saya yang kedua, Daniel, umur 9 bulan. Sekarang anaknya udah segede gitu, ada di depan, udah 15 tahun. Jadi selama saya ada di pasar modal, saya ngelihat kejadian yang memilukan. Seperti anak muda yang mahasiswa yang bunuh diri karena kripto. Terus juga ada orang yang uangnya nyangkut di kasus Indosuria. Ada juga yang bunuh diri di pasar modal. Selanjutnya bunuh diri lagi karena kripto. Lalu hilang rumah dan gila. Ini literally gila ya, hilang akal sehat karena judi online atau judol. Terus ditinggal anak istri, investasi kripto 1,2 M gitu ya. Saya berharap teman-teman yang ada di sini nggak mengalami ini. Nggak kan ya, nggak perlu saya minta angkat tangan, tapi saya berharap di sini nggak ada yang mengalami seperti ini. Nah, saya mau tanya dulu, teman-teman ada yang pernah terpapar berita ini? Boleh angkat tangannya? Ada yang pernah terpapar atau baru tahu nih ternyata bisa seperti ini? Nggak ada loh yang angkat tangan, berarti duitnya aman semua nih. Bener ya, amin ya. Nah, kita belajar gitu ya, kalau mau tahu kenapa sih orang kok bisa sampai ekstrim, sampai bunuh diri. Nah, kita kepengen lihat kayak apa sih sebenarnya jebakannya. Jadi yang pertama, ini pelajaran aja ya, kalau di sini semua nggak ada yang pernah kayak gini, ini pelajaran aja. Kalau ini tuh jebakan yang pertama. Yang pertama itu dikasih menang dulu, dikasih untung. Jadi kalau diajakin, ya udah deh, saya ikut 10 dulu, 10. Nggak lama, 10 bisa jadi 50, ya 5 kali lipat. Cepet ya, gampang menang. Nah biasanya kalau udah gampang menang, dia langsung hal kedua itu otomatis langsung top up. Top up tuh ditambahin lagi modalnya. Kalau kemarin 10 jadi 50, udah deh keluarin 100. Jadi 500 kan, pikirannya kayak gitu. Dia top up. Jadi rakus, kepingin dapetnya lebih besar karena gampang menangnya. Udah gitu jadi kecanduan, ngeliatin terus. Ya, ngeliatin terus. Terus kalau bisa semua asetnya disorongin, dimasukin ke situ. Telur-telurnya duitnya dimasukin ke situ. Nah, jual aset. Terus kenyataannya nih, kalau udah dimasukin semua, kenyataannya gak segampang yang pertama tuh untungnya. Mulai rugi, mulai hilang.
Terus apa yang terjadi? Stres, udah pasti. Apalagi kalau misalnya tadi asetnya udah dijual, terus minjem. Nah, udah stres, gak bisa kerja. Namanya orang stres, kerjanya kan pasti gak fokus. Udah gak bisa kerja, putus asa, dikejar-kejar deadline, buntu, gak tahu mesti gimana lagi, jalan pintas. Lompat, terjun, gila, hilang rumah, seperti yang tadi di berita itu. Nah, kita kepengen ngelihat. Saya tuh sempat nanya ya. Jadi minggu lalu saya bikin pertanyaan nih di media sosial saya di Instagram. Sama juga di grup saham saya. Karena apa? Karena mereka kan para pelaku pasar. Jadi paham banget nih godaannya kayak apa. Saya tanya, menurut teman-teman, kenapa sih orang tergiur? Ya, kenapa orang tergiur buat investasi? Bilangnya investasi, tapi ternyata ujung-ujungnya jadi bodong. Terus kenapa sih orang tergiur judi online? Nah, jawaban yang pertama, yang paling banyak jawabannya tuh cepet kaya Ci, pengen cepet kaya. Tadi udah disebut ya sama Denny ya. Pengen cepet kaya gitu ya. Terus yang kedua, flexing. Ngeliatin sosial media, orang pamer, bisa beli ini, bisa beli itu, bisa pergi jalan-jalan kemari, jalan-jalan ke situ. Kan kita yang ngeliatin ngiler, pengen juga, pengen beli ini, beli itu. Padahal yang kalau kelihatan di sosial media, itu cuman yang bagus aja. Waktu dia amsyong, pada ngerti amsyong kan ya? Waktu dia amsyong, waktu dia rugi, waktu dia babak belur, dia gak kasih lihat gitu. Terus berikutnya, gampang. Nah ini kalau zaman sekarang suami saya nanya, emang judi online apaan sih? Ya judi, ya online pakai apps, taruhan seperti itu. Gampang, tinggal ada internet, download, masukin duit, udah deh langsung main gitu. Nah saya pengen cerita ya, jadi minggu lalu kan Berry sempat mention ya kalau saya tuh di forex. Nggak salah juga Berry ya. Dulu saya di forex. Jadi sebelum saya masuk ke pasar modal, saya tuh kenalannya di forex dulu. Jadi apa yang saya ceritain ini nih bukan omong kosong, karena saya dulu pun pernah terjebak gitu ya. Nah, dulu broker forex tuh bilang, kalau mau cari duit gampang, tinggal pencet-pencet aja. Bener, emang tinggal pencet-pencet aja di komputer terus dapat duit. Saya yang tidak punya pengetahuan apa-apa, yang waktu itu saya lupa, mungkin Daniel juga belum ada. Jadi kepingin, siapalah yang gak mau, cuman di rumah pencet-pencet dapat duit. Saya mau, ikut deh tuh. Dan udah pasti ceritanya pasti ditebak, duitnya hilang semua. Gitu. Jadi saya pun kena jebakan itu dan saya belajar gitu. Nah, apalagi sih yang bikin orang tergiur? Hasilnya sedikit, tapi usahanya sedikit, hasilnya segunung. Buat orang-orang yang lagi susah cari kerjaan, lagi capek kerja, kan mikirnya kita pakai usaha cuman secuil tapi hasilnya gede, siapa yang gak mau? Nah itu tuh yang bikin orang tergiur. Nah sekarang pengen ngasih tahu nih, ciri-cirinya nih. Kalau Bapak Ibu ditawarin atau ngeliat nih, ciri-cirinya yang bakalan jadi jebakan tuh seperti ini. Ya, yang pertama udah pasti yang pertama itu too good to be true. Jadi Bapak Ibu ada investasi nih, ya taruh uang 1 hari dapat 50%, 1 bulan dapat ribuan persen. Siapa yang gak mau? Kita cuma duduk diam-diam duitnya beranak. Siapa yang gak mau kayak gitu? Itu inget baik-baik, too good to be true itu harus hati-hati. Nah, saya kepengen cerita dulu sekalian di sini. Nama saya itu dipakai untuk penipuan nih. Ya, dulu penipuan titip investasi. Makanya saya tulis di sosial media, saya tuh tidak terima titipan dana. Karena ada yang menggunakan nama saya untuk menipu. Nah yang paling baru, tipuannya itu Lindali
jual iPhone, coba ya. Nah, ada pun yang tertipu, beneran. Jual iPhone tulisannya begini, iPhone kan harganya belasan juta, puluhan juta. Dijual cuman 3 juta. Dan dia setor dong, udah setor. Dia DM ke saya, Bu iPhone-nya mana? iPhone apaan? Saya bilang gitu. Saya nggak jualan iPhone, paling jualan juga buku yang tadi tuh, ya kan. Nah, too good to be true. Jadi orang tuh udah langsung, ih gila, iPhone cuman 5 juta, dia langsung transfer, nggak pakai cek dulu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dapat tawaran yang too good to be true, tolong dicek dulu, ya. Dan yang kedua, dia pasti bilang gini, ini mah nggak ada resikonya, aman punya, uangnya nggak bakalan hilang. Itu trap kedua. Jadi harus dicek ketika ada tawaran investasi, izinnya bagaimana, terus perusahaannya seperti apa. Yang paling penting withdraw dana, tarik dananya tuh kayak gimana. Kita sih gampang transfer, tapi nanti kepala pening ketika waktu kita katanya cuannya banyak, tapi begitu mau ditarik itu susah, itu lenyap sudah, kira-kira seperti itu ya. Lalu dicek yang ngajakin, manajer investasinya tersertifikasi enggak ya. Jadi ketika nanti nih amit-amit ya, jangan sampai ada yang kena di sini. Ketika nanti ditawarin, biasanya mereka akan pakai kata-kata investasi. Tapi sebenarnya itu investasi atau spekulasi. Ya karena kalau spekulasi itu kita tebak-tebakan, kita resiko gede untuk dapat untung yang gede. Nah jadi sebenarnya kalau investasi menurut firman Tuhan itu kayak apa sih konsepnya? Kita lihat ya, yuk kita baca sama-sama yuk. Amsal 13 ayat 11, 1, 2, 3. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, waktu saya lagi ngumpulin materi ini, saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan kalau di Alkitab yang investasi tuh siapa sih? Saya kepengen tahu. Dan Tuhan ingetin ini, Yusuf katanya. Ya, kita baca satu kali lagi ya, baca sama-sama Kejadian 41 ayat 47 sampai 49. Yuk 1, 2, 3. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah, sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Jadi ceritanya si Yusuf ini mengartikan mimpinya Firaun. Sebelum Yusuf gak ada orang yang bisa mengartikan mimpi si Firaun ini. Si Firaun mimpi 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Nah setelah mengartikan, si Yusuf ini juga kasih strategi nih sama Firaun. Firaun, mimpi kamu nih begini nih. Nah mestinya kamu tuh cari manajer deh untuk mengelola seluruh Mesir nih. Supaya nanti ketika kelaparan itu datang, Mesirnya gak binasa. Terus si Firaun mikir gini, nah lu pinter nih, lu udah diberkati nih sama Tuhan, kenapa gak lu aja deh yang mengatur semua Mesir, gue jadiin lu penguasa atas Mesir. Jadilah begitu. Si Yusuf mengelola hasil buminya Mesir, disimpan, dikumpulin, disimpan, ditimbun. Dikumpulin, disimpan, ditimbun selama 7 tahun. Nah habis itu apa nih yang terjadi? Ya, kita baca sama-sama. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan.
kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Di seluruh bumi loh kelaparannya, bukan cuman di Mesir doang. Jadi Bapak Ibu, konsepnya investasi menurut firman Tuhan itu adalah mengumpulkan di saat kelimpahan dan digunakan di saat kelaparan. Sebelum pandemi tahun 2020, apakah kita pernah kepikir kalau kita akan mengalami pandemi gak boleh keluar rumah? Bertahun-tahun, baru hidup kita normal belakangan ini. Gak kepikir kan ya? Nah, konsep investasi adalah kegiatan menanamkan modal. Modalnya itu baik uang, baik waktu, baik tenaga untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi konsep investasi seperti itu menurut firman Tuhan. Lalu di mana dong salahnya? Di mana sih salahnya? Yuk kita baca lagi sama-sama. Amsal 28 ayat 20. Orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Jadi salahnya ada di mana? Salahnya kepengen cepet, ya. Kayaknya gimana? Kaya itu kalau kemarin saya telaah ya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaya itu artinya punya banyak harta. Nah, ukuran banyaknya itu tentu berbeda antara satu dengan yang lain. Banyaknya Berry mungkin beda dengan banyaknya suami saya. Kalau banyaknya makan saya kurang tahu ya. Tapi ini banyaknya harta ya. Ukuran banyak itu beda satu dengan yang lain. Tapi salahnya adalah kepengen cepet, kepengen taruh duit hari ini 10, kalau bisa 1 jam lagi 50. Di saham bisa sih, tapi bisa juga cepet hilangnya. Kepingin cepet, itu salahnya di situ. Pengen instan, gak mau ada proses, ya. Padahal Tuhan bilang, ya di Amsal 13 ayat 11 tadi ini kita udah baca bersama-sama. Harta yang cepat diperoleh akan cepat berkurang. Nah, ayat ini kalau saya baca ya di NIV terjemahannya adalah dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Dishonest money, cepat jadi kaya. Dishonest money itu uang yang gak jujur. Uang yang didapat dengan cara memanipulasi, dengan cara menipu. Nah itu tuh gampang lenyap. Karena apa? Karena hukum dunia ini dan hukum Tuhan. Kalau hukum dunia ada yang namanya hukum karma. Kalau hukum Tuhan, apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Kamu nabur tipuan, kamu akan menuai kecelakaan. Kamu menabur buah yang busuk, benih yang busuk, ya naburnya buah yang busuk kayak gitu. Ya, nah saya kepingin ngasih lihat nih 6 check up. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini ditawarin atau kepingin mulai investasi, check up-nya seperti ini ya. Yang pertama pakai uang dingin. Uang dingin itu artinya uang yang bukan untuk kebutuhan sehari-hari, bukan uang untuk makan, bukan uang untuk bayar anak sekolah, bukan uang untuk yang udah dialokasiin buat liburan misalnya. Karena kalau Bapak Ibu pakai uang panas, apalagi minjem,
itu psikologinya pasti terganggu. Aduh, baru lihat harga turun dikit, aduh gimana ya gitu, udah bingung. Tapi kalau pakai uang dingin, psikologinya jadi lebih tenang ya. Dan yang kedua, resiko. Selalu pahami kalau segala sesuatu itu ada resikonya. Kita nyebrang jalan aja ada resikonya ketabrak. Di sini ada yang belum married? Ada gak ya? Udah married semua nih kayaknya. Suka sama lawan jenis aja ada resikonya. Yang ditaksir bisa gak suka balik. Bahkan mengikuti perintah Tuhan aja ada resikonya. Saya ingat waktu pertama kali saya bertobat SMA, jadi pas lagi ada acara di sekolah, dibilang begini sama kakaknya, kalau kasih contekan ke temen itu juga termasuk nyontek. Gimana? Saya bilang, saya pikir nyontek itu kalau kita ngintip jawaban orang. Enggak, dia bilang, kamu ngasih contekan itu juga udah nyontek. Wah, rugi dong. Nah, dari situ saya bertobat sungguh-sungguh, saya nggak mau lagi ngasih contekan. Resikonya apa? Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Resikonya saya dimusuhin sama teman saya yang biasa kita suka. Padahal kita berdua sih bukan anak bego sih, ranking 1, ranking 2. Tapi kalau ulangannya banyak, lu belajar bagian ini, gue belajar bagian ini. Ntar kita saling bagi-bagi gitu. Nah di situ saya bertobat dan itu dijauhin. Sejak itu saya duduk sendiri, nggak mau gitu. Ya udah, ada resikonya. Kalau yang kayak gitu aja ada resikonya, apalagi investasi. Pasti ada resikonya. Kalau kita nih di saham atau yang mungkin belakangan ini lagi hype kripto, itu kan pasti harganya turun naik. Ada resikonya. Resikonya apa? Turun naik. Gitu ya. Resikonya apa? Duitnya gak bisa buru-buru dipakai. Gitu. Jadi harus dipahami dulu. Dan yang nomor 3, diawasi hati. Kenapa nih? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati ini isinya cinta akan uang, POV-nya itu duit, POV-nya itu duit, cian gitu ya. Kita tuh akan bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang itu. Nah, jadi harus benar-benar mengawasi hati, ya. Nah, yang keempat, serakah, ya Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan. Karena kekayaan itu hanya sementara. Nah, saya pikir saya bukan orang yang serakah sampai ketika trading, ya, ketika ada di depan laptop, ngelihat angka itu cepat naiknya. Di sini ada yang investasi atau trading saham? Nggak ada. Oh, ada loh di belakang. Ya, waktu saya ngelihat angka itu bergerakan lari, yang tadinya udah deh gue cukup nih cuan segini, enggak loh. Siapa tahu bisa lebih lagi. Siapa tahu bisa lebih lagi. Akhirnya kalau cerita indahnya untungnya berkurang dikit, tapi cerita pedihnya dari untung segini bisa langsung minus segini. Karena apa? Karena serakah. Jadi ketika saya trading, saya lebih mengenal diri saya sendiri dan harus berhati-hati untuk tidak serakah. Dan apa? Untuk merasa cukup. Ibrani 15 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi nih saya sempat ya, saya print satu kata di depan meja trading saya, tulisannya gini, enough. Artinya ketika trading itu harus ingat, saya nih dulu ya, sebelum suami saya sakit saya trading ya.
Karena punya waktu untuk memantau tradingnya yang jangka pendek. Teman-teman, pesan aja kalau trading itu harus punya mindsetnya yang benar. Karena kalau enggak, bukan cerita indah yang didapat nanti. Nah, gimana sih supaya enggak serakah? Satu, harus rendengan sama cukup. Percaya kalau apa yang kita dapat itu, yang udah dikasih ke kita itu udah berkat yang Tuhan ukur. Jadi ketika kita udah punya rencana, saya cukup dah dapat segini, dapat 10 cukup, ambil gitu dan syukuri. Ketika di sebelah masih koar-koar lebih tinggi, syukuri. Hati-hati dengan serakah. Coba teman-teman cek apakah ada roh kemiskinan. Apa tuh roh kemiskinan? Roh kemiskinan tuh gini, orang udah kaya, udah cukup, tapi dia masih merasa kurang. Masih merasa kepingin lebih, padahal udah cukup, hartanya udah cukup, tapi kepingin lebih lagi. Nah itu roh kemiskinan. Roh kemiskinan itu mengundang roh materialisme. Materialisme itu mengundang roh ketamakan, si roh serakah ini. Gitu. Jadi harus ada kata cukup. Ya. Berikutnya yang kelima, ini uang, ini harta punya siapa sih? Punya kita atau punya Tuhan? Kalau punya Tuhan, kita kan pasti nanya dulu ya. Kayak ini nih mic, ini kan bukan punya saya ya. Saya akan nanya dulu, Pak pegang baik-baik jangan sampai jatuh. Kalau jatuh nanti pengkhotbah minggu depan gak bisa pakai nih mic-nya. Jadi kalau ini bukan punya saya akan jaga hati-hati. Jadi ketika kita mau spend nih, mau ditawarin orang ikut investasi apa, keep in mind ini punya Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Yang namanya investasi itu butuh waktu. Yusuf butuh waktu 7 tahun. Untuk ngumpulin, nyimpen, kumpul, nimbun. Investasi itu butuh waktu. Seperti kita menanam buah, pasti benihnya itu taruh dulu di tanah, disiram, tumbuh, kuncup, tumbuh lagi batang, tumbuh daun, tumbuh bunga, baru tumbuh buah. Ya jadi nggak bisa hari ini kita nabur benih, besok kepengen makan buah. Investasi juga seperti itu konsepnya. Ya, jadi butuh waktu. Nah, jadi gimana nih Bapak Ibu? Ketika nanti atau Bapak Ibu sekarang sedang investasi. Jadi gimana? Kuncinya gimana sih? Kuncinya ini. Ya. Kejadian 39 ayat 2. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita baca sekali lagi, tapi nama Yusufnya diganti dengan nama Bapak Ibu, ya. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Linda sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi apa sih kuncinya kalau kita mau berhasil? Yaitu disertai Tuhan, ditemenin Tuhan. Mulai dari Tuhan milih benih yang mana sih? Investasi yang mana yang harus saya kerjain? Habis itu Tuhan, benihnya berapa banyak yang mesti saya tabur? Ya, udah benihnya ditabur. Tuhan, ini yang paling susah. Kenapa? Ketika kita menunggu mau benihnya tumbuh, kita butuh kesabaran. Ditemenin lagi sama Tuhan. Tuhan, ini benihnya udah boleh dipetik belum ya? Tuhan ingetin, petiknya untuk kesenangan atau untuk apa nih? Lagi perlu nggak? Udah kelaparan belum? Atau untuk foya-foya? Nah itu butuh penyertaan Tuhan. Jadi kunci kesuksesan itu adalah penyertaan Tuhan. Dan yang terakhir, God is my boss. Tuhan itu bos kita. Uang itu punya Tuhan, bukan punya kita. Kita itu hanya pengelola, kita itu hanya manajer. Dia bosnya. Jadi kita tuh cuma dititipin untuk manage aja. Nanti ketika kita masa kerjanya udah selesai di dunia ini,
ya dikembalin lagi. Jadi selama masih ada waktu, kita mengelola uangnya Tuhan. Uang itu dari Tuhan, untuk Tuhan dan oleh Tuhan. Dan uang itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja teman-teman, amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk setiap harta yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau menuntun setiap langkah Tuhan. Untuk kami terus dengar-dengaran sama Tuhan. Mengawasi hati kami dan point of view kami terus terarah kepadamu Tuhan. Dan biar ketika kami melakukan sesuatu Tuhan, kami melakukannya untuk Tuhan. Ketika kami ingin mengeluarkan uang, ingin menginvestasikan sesuatu, biar Tuhan yang memberikan damai sejahtera itu di dalam hati kami. Engkau juga yang menyertai Tuhan apa yang kami lakukan. Karena Tuhan, kami tidak dapat melakukan apapun tanpa Engkau. Karena Engkau sumber kekuatan kami. Engkau yang memberikan pertumbuhan, Engkau yang melipat kali gandakan Tuhan. Karena semuanya itu bukan untuk kuat gagah kami, tapi hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk segala firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.